Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Bima Firmansyah. Saya dari Prodi Asuransi Syariah semester 1 kelas A. NIM saya 2414315. Di sini saya akan mengerjakan mata kuliah Islam dan Sains. Tugasnya yaitu mencari berita terkait halal dengan menggunakan metode Prisma tema yang akan saya pilih. Tema yang saya pilih adalah sertifikasi halal. Dengan menggunakan metode Prisma, saya bisa menganalisis dan mengidentifikasi berita-berita yang relevan dengan tema saya. Oke, kita lanjut saja ke pembahasannya. Oke, selanjutnya ini ada diagram Prisma. Di diagram ini yang pertama di Prisma itu ada identifikasi. Identifikasi itu kita mengumpulkan data-data yang terkait dengan halal, dan saya mendapatkan 50 berita dari sumber-sumber yang sudah saya cari di Google News, dan saya mendapatkan 50 berita. Dilanjutkan dengan adanya screening. Di screening ini saya menghilangkan berita-berita yang duplikat atau berita-berita yang tidak relevan dengan tema saya. Tema saya itu kan sertifikasi halal. Jadi pada tahap ini banyak berita-berita yang tidak termasuk dengan tema yang saya ambil atau tidak relevan dengan tema saya. Terus juga berita-berita ini tidak dari sumber-sumber yang kurang terpercaya lah. Nah, terus ada eligibility, kita membaca lagi, melihat lagi apakah sudah layak berita-berita ini untuk kita evaluasi lagi apakah sudah memenuhi kriteria sesuai dengan tema. Dan ya, akhirnya ada di include. Di include ini kita memilih berita-berita yang emang paling relevan dengan tema kita buat kita analisis lebih lanjut. Tahap akhir ini menghasilkan saya mendapatkan 5 berita untuk sebagai bahan dasar untuk analisis pada kali ini. Oke, ini berita yang akan saya bahas. Yang pertama, ada BPJH tegaskan kewajiban sertifikasi halal untuk makanan dari Metro TV. Jadi di berita ini, BPJPH menegaskan untuk semua pelaku usaha atau seperti UMKM untuk melakukan sertifikasi halal yang bertujuan untuk memberikan keamanan dan juga kenyamanan kepada konsumen, terkhusus untuk umat muslim agar merasa aman dengan makanan yang mereka makan. Dan berita ini berita yang positif untuk meningkatkan lebih banyak lagi dari sektor-sektor industri halalnya, memperkuat ekosistem di industri halalnya, dan BPJPH juga membantu proses sertifikasi halalnya itu untuk lebih cepat. Seperti itu. Lanjut ke berita yang kedua. Oke, jadi kita dapat berita dari artikel Kementerian Provinsi DKI Jakarta yang berjudul Satgas Halal lakukan pengawasan kewajiban sertifikasi halal di beberapa titik lokasi. Jadi berita ini adalah berita yang positif. Jadi Satgas ini melakukan beberapa titik lokasi yang ada di Jakarta. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan produk-produk yang ada di makanan atau minuman yang beredar memiliki sertifikasi halal untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bagi umat muslim ataupun yang lainnya. Pengawasan ini merupakan kewajiban sertifikasi halal yang mulai diterapkan secara lebih ketat di Indonesia. Dengan adanya inspeksi ini langsung ke lapangan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha ataupun UMKM dan memberikan rasa aman bagi konsumen. Itu saja, lanjut ke
berita ketiga. Oke, selanjutnya ada berita ketiga. Berita ketiga itu berjudul Viral Nama Produk Tuak Bir Wine Dapat Sertifikat Halal. BPJPH produk dipastikan halal, persoalan pada penamaan. Jadi berita ini bisa dibilang negatif. Ini hanya pada persoalan penamaan tuak bir wine dapat sertifikat halal. BPJPH menegaskan bahwa produk tersebut sudah melakukan proses sertifikasi halal dan dinyatakan tidak ada unsur-unsur haram. Tapi persoalannya itu ada di bagian penamaannya yang menyerupai minuman beralkohol. BPJPH telah melakukan perbincangan dengan pihak produsen untuk mengatasi permasalahan dari penamaan tersebut. Meskipun tidak ada unsur haramnya, tapi dari segi penamaannya itu harus dilebih baikkan. Jadi dari kasus ini BPJPH harus mengatur regulasi yang sesuai, tidak hanya dari segi produknya aja, dari prosesnya aja yang harus halal, tapi juga dilihat dari aspek penamaannya juga. Oke, sekian dari itu berita ketiga, lanjut ke berita keempat. Oke, selanjutnya ada berita yang keempat, yaitu tentang Suswono dorong warteg di Jakarta kantongi sertifikasi halal dari sindonews.com. Berita ini adalah berita yang positif karena Suswono yaitu mantan Menteri Pertanian mendorong warteg-warteg yang ada di Jakarta untuk melakukan sertifikasi halal. Karena warteg ini juga menjadi salah satu tempat makan masyarakat Indonesia, juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, dan dengan hal ini juga sejalan dengan misi dan visi pemerintah untuk membangun industri halal yang global. Oke, selanjutnya berita terakhir yaitu berita kelima yang saya bahas, yaitu berjudul Sertifikat Halal KFC dicabut. Benarkah? Jadi di berita tersebut membahas yang saya dapatkan, saya analisis bahwa sertifikat halal KFC tidak dicabut, tetapi sedang dalam proses pembaruan. Jadi BPJPH menegaskan bahwa KFC tidak dicabut kehalalannya, tetapi sedang melakukan proses perpanjangan karena sudah habis masa berlakunya. Dan juga ada alasan kenapa terlambat melakukan pembaruan, karena proses verifikasinya dari BPJPH itu banyak pelaku-pelaku usaha juga yang sedang melakukan proses sertifikasi halal. Jadinya mengantri dan akibatnya terjadi keterlambatan di KFC. BPJPH menegaskan pada masyarakat untuk tidak menerima informasi yang tidak mudah menerima informasi, dan KFC pun tetap menegaskan bahwa kita tetap menggunakan bahan-bahan yang memang sudah berlaku dan memang halal, dan kita tidak mengganti bahan apapun. Oke, itu saja dari saya tentang analisis menggunakan metode Prisma pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.